Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali ya di pembelajaran masih daring, tapi dengan mapel yang berbeda ya. Kalau kemarin kita pengolahan, sekarang bersama mata pelajaran kimia. Untuk yang belum bergabung, silahkan untuk segera bergabung. Untuk absen biasa via chat ya, di sini di Zoom atau mungkin bukti screenshotnya boleh ya. Jadi sekali lagi di Zoom ya, menuliskan kelas dan namanya. Chat yang ada di Zoom, bukan yang ada di grup. Ya, begitupun untuk kelas yang bersama Pak Yaka mungkin sama ya seperti ini via chat yang ada di Zoom. Atau di screenshotkan bukti kehadiran kalian di grup. Oke, PJ-PJ-nya sudah siap, PJ bagian absensi. Ada pada hadir PJ-PJ-nya? Siap. Oke. Untuk IPS juga ya, silahkan bergabung, IPS 3 dan IPS 4. Silahkan bergabung dan menuliskan absennya di chat di Zoom. Atau bukti screenshot kalian mengikuti Zoom di grup. Ya, silahkan. PJ-nya nanti di akhir jangan lupa langsung di rekap ya. Oke. Kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, untuk materi terdengar suara ibu anak-anak? Dengar? Terdengar, Bu. Oke. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai konsep bagian dari materi termokimia, yaitu tentang entalpi reaksi berdasarkan perhitungan menggunakan hukum Hess, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian kan sudah di pertemuan sebelumnya kalian itu kan sudah mempelajari jenis-jenis dari entalpi reaksi ya. Ada entalpi pembentukan, kemudian ada penguraian, kemudian ada entalpi pembakaran, penetralan, penguapan, peleburan, penyubliman, dan entalpi pelarutan. Itu jangan coret-coret ya anak-anak. Tolong jangan dicoret-coret. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess dan energi ikatan.
Penentuan entalpi berdasarkan reaksinya ya. Jadi pengukuran perubahan entalpi suatu reaksi itu kadang-kala tidak dapat ditentukan secara langsung melalui kalorimeter ya. Tetapi dapat melalui perhitungan yang lain, yaitu melalui hukum Hess. Misalkan penentuan perubahan entalpi pembentukan standar delta HF karbon monoksida. Nah, reaksi pembakaran karbon monoksida itu tidak hanya menghasilkan gas CO saja, tetapi biasanya juga disertai dengan terbentuknya gas dari CO2. Jadi, bila dilakukan pengukuran perubahan entalpi, reaksi pembentukan itu bukan hanya gas CO saja, tetapi juga ada perubahan entalpi dari pembentukan gas CO2. Salah satu ilmuwan yaitu Henry Hess itu melakukan serangkaian percobaan dan menyimpulkan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi itu merupakan fungsi keadaan. Ya, maksudnya, jadi perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal zat-zat reaksi dan keadaan akhirnya dari suatu reaksi dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jadi intinya mau jalannya itu berbeda-beda, tetapi kalau awal kita fokus pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Kalau misalnya tetap istilahnya seperti pelajaran matematika misalnya ya, ada berbagai macam cara, ada cara satu, cara dua, tetapi misalnya tetap saja hasil akhirnya harus segitu gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan entalpi, penentuan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Jadi tidak terlalu tergantung pada jalannya reaksi, yang penting adalah hasil akhirnya itu adalah sama, ya, isinya itu adalah sama, seperti itu. Ya, jadi itu disebut dengan yang namanya hukum Hess. Menurut hukum Hess, jadi entalpi itu merupakan fungsi keadaan. Perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia itu adalah sama, walaupun langkah-langkah yang digunakan itu berbeda. Ya, seperti itu anak-anak, kita langsung ke contoh soalnya ya, seperti ini. Nah, kalian bisa memperhatikan bagan entalpi berikut. Dari ilustrasi ini, keadaan awalnya itu adalah A, ya. Kemudian yang akhirnya ini adalah D. Yang D. Oke. Ada berapa cara dari A ke D? Coba, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira ada berapa jalan A ingin mencapai ke D? Ini yang akhirnya adalah D. Di sini disebutkan terdapat 3 jalur. Coba, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa? Firman Salahuddin. Salah lagi tanya. Putri Amalia dulu. Oke, Putri Amalia. Putri Amalia. Gimana cara? Yang pertama, jalannya. A, terus B, terus D. Terus dari A ke B dulu, terus ke D. Berarti delta H-nya melewati delta H berapa saja? Delta H1 sama delta H4. Iya, delta H1 ditambah delta H4. Betul. Terus yang kedua, oleh Firman. Coba oleh Firman tadi. Firman. Dari A ke D, Ibu. Dari A ke D. Oh, boleh. Jadi langsung ya. Berarti yang delta H-nya yang mana saja?
delta H3. Ya, hanya delta H3 saja. Oke, yang satu lagi. Aisyah Bu mau. Siti Aisyah. Oke. Dari A ke C terus ke D. Dari A ke C terus ke D. Delta H-nya? Delta H2 sama delta H5. Oke, ya. Jadi sama nggak sih jadi kalau misalnya Putri melewati jalan yang tadi ya, yang A, B. Kemudian Firman langsung ke yang D. Kemudian kalau Siti Aisyah ke C dulu, baru ke D, ya, baru ke D. Sama nggak sih jalannya sebenarnya? Apa nanti hasil akhirnya akan berbeda? Berbeda. Sama ya. Maksudnya jadi mau jalannya berbeda-beda, tetapi intinya kan kita akan hasil akhirnya itu adalah D. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum Hess. Jadi mau tadi Putri mah hanya melewati yang B dan D, Firman mah langsung ke D, kemudian Siti Aisyah mah dari C ke D, itu tidak apa-apa, tidak masalah, karena yang terpenting adalah apa? Hasil akhirnya, ya, yaitu D. Berarti di sini dapat disebutkan bahwa jalur A, B, D dengan entalpi reaksi delta H. Nah, tadi kan untuk Firman ya, untuk Putri dari A ke B ke D dengan entalpi reaksinya delta H1 ditambah delta H4. Kalau Firman itu langsung delta H3 ya. Sedangkan untuk Siti Aisyah itu dari delta H2 ke delta H5 ya. Jadi dari A ke C langsung ke D. Ini kan berbeda-beda ya jalannya, tapi tetap saja hasil awal dan akhirnya adalah sama. Keadaan awalnya yaitu A, keadaan akhirnya D, ya. Ini juga sama, keadaan awalnya A, keadaan akhirnya D. Jadi meskipun melewati jalan yang berbeda-beda, yang penting awal dan akhirnya itu adalah sama. Oke? Bisa dipahami? Halo anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, jadi intinya pokoknya keadaan awal dan keadaan akhir itu harus sama. Mau itu jalannya yang satu mah berbelok-belok, yang satu mah langsung ke tujuan, itu tidak masalah. Yang penting keadaan awal dan akhirnya itu adalah sama. Nah, berarti di sini dapat dibuat persamaan delta H1 ditambah delta H4, ya kan ini kan yang jalur yang tadi Putri A, B, D. Delta H1 ditambah delta H4 itu sama dengan delta H3. Atau sama dengan juga delta H2 ditambah delta H5. Ya, jadi kalau Putri mah menggunakan yang delta H1 ditambah delta H4, kalau Firman menggunakan yang langsung menggunakan delta H3. Kalau misalnya Siti Aisyah itu menggunakan jalur yang ini, C ke D. Delta H2 ditambah delta H5. Itu tetap hasilnya akan D. Ya, hasilnya akan D. Nanti ada perhitungannya, jadi tetap hasilnya D. Kemudian, kita langsung berikutnya. Nah, ini ya contoh soalnya. Coba, siapa yang bisa menentukan R-nya berapa? Coba kalian dihitung dulu. Tadi kan sudah ininya, sekarang coba jalurnya itu P, Q, S. Tentukan R-nya. Coba dihitung-hitung dulu di buku catatan kalian, terus nanti disebutkan ke Ibu. Disamakan. So, latihan dulu. Delta H1-nya itu min 35 kJ. Delta H2-nya coba
Ini mah satu jalur ya. Yang dicarinya R. Yang dicarinya R, berarti jalurnya antara S ke R. Silakan dihitung dulu. Min 90 kilo per. Siapa? Ada Eva, Bu. Ada Eva, kelas MIPA 3. Ada Eva MIPA 3 ya. Kita langsung samakan. Delta H2 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Yang dicari apa? R. Delta H4. Berarti delta H2 itu pindah ruas ya. Delta H4 itu pindah ruas, berarti delta H2 dikurangi delta H1 ditambah delta H3. Ya, jadi kan jalurnya yang dicari tuh yang dicari adalah R. Berarti jalurnya delta H1 ditambah delta H3 kemudian ditambah delta H4 ya. Ini kalau kita menggunakan yang diketahuinya delta H2, berarti untuk mencari delta H4 sama dengan delta delta H2 dikurangi delta H1 ditambah delta H3 ya. Jadi ini ditambah delta H1 ditambahkan delta H3 dikurangi delta H2. Nah, hasilnya, delta H2 dikurangi delta H1 ditambah delta H3. Nah, berarti hasilnya plus 15 kJ dikurangi min 35 kJ ditambah min 75 kJ. Maka hasilnya adalah plus 125 kJ ya. Jadi siklusnya itu kita jumlahkan dulu semuanya. Ini kan P ya. Ini kan yang dicari itu R. Ya. Berarti dijumlahkan dulu semua. Berarti ini kan jalur untuk yang ke R. Dari delta H1 kemudian ke delta H3 kemudian ke sini nah ini kan yang dicari ya, delta H4. Berarti ini mah tidak dijumlahkan, tapi justru ini yang dikurangi, jalur ini kan dari sini, dari delta H2 dari delta H2. Jadi untuk mencari delta H4 itu delta H1 ditambah dulu delta H3, kemudian yang delta H2-nya dikurangi yang delta H1 dikurangi delta H3. Oke. Kita ke soal bisa dipahami anak-anak? Atau mau diulangi lagi? Bisa Ibu, bisa dipahami. Ya. Ya, jadi seperti tadi ya, sekali lagi mau jalannya itu berbeda-beda, tetap hasilnya itu harus sama, caranya itu harus hasil akhirnya itu adalah sama ya. Kemudian kita ke berikutnya. Nah, kalau sekarang ini menggunakan perubahan entalpi reaksi, menggunakan data entalpi reaksi ya. Jadi menghitung perubahan entalpi reaksi menggunakan data perubahan entalpi reaksi. Di sini diketahui data entalpi reaksinya Ca ditambah setengah O2
ini menghasilkan CaO. Delta H-nya yaitu ini, ingat kalau pembentukan delta H-nya adalah min 635,5. Jadi min ya. Kalau pembentukan itu kan tanda delta H-nya adalah negatif. Kemudian di sini C ditambah O2 itu menghasilkan CO2. Delta H-nya min 393,5 kJ. Kemudian Ca ditambah C ditambah setengah O2 ini menghasilkan CaCO3. Delta H-nya min 1207,1 kJ. Hitunglah perubahan entalpi reaksi CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO3. Anak-anak, kalian perhatikan bahwa di sini terjadi dari reaksi pembentukan terjadi perubahan dari reaksi pembentukan menjadi reaksi penguraian. Jadi karena hasil akhirnya adalah CaO ditambah CO2 ditambah CaCO3, kita harus perhitungannya kita harus mengikuti reaksi yang ini ya. Kita harus mengikuti persamaan dari reaksi kimia yang ini. Contohnya, nah ini berarti kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini kan CaO sebelah kanan. Di sini CaO sebelah kanan. CaO sebelah kanan. Tapi di sini berubah, ada di bagian produk, bagian reaksi. Kalau di sini kan CaO di bagian produk, ya. Kalau di sini di bagian apa? Reaksi. Berarti ini terjadi perubahan dari reaksi pembentukan jadi penguraian. Nah, berarti dibalik CaO diuraikan terbentuk dari Ca ditambah setengah O2. Jika ini berubah, maka delta H-nya juga berubah. Ya, ini kan negatif menjadi positif. Jadi kalau misalnya di sini CaO itu kan hasil reaksi, tapi kalian lihat di sini kita harus mengikuti persamaan reaksi kimia yang hasil akhir ini. Oh, CaO-nya ternyata itu tolong dihapus. Oh, ternyata di sini CaO-nya berada di bagian reaksi. Nah, kita harus mengikutinya sehingga dibalik reaksinya menjadi reaksi penguraian pun dengan energinya menjadi berubah dari yang tadinya negatif menjadi positif. Oke? Nah, sekarang kita yang kedua, CO2 berubah atau tidak? Mengalami perubahan reaksi atau tidak? Mengalami, Bu. Ya, CO2-nya jadi di mana? Di reaktor atau produk? Di reaktor. Di mana? Di reaktan atau di reaksi ya. Nah, ini CO2 jadi ke sebelah kiri ya, atau di reaktan terjadi reaksi penguraian, jadinya terbentuk dari C ditambah O2. Delta H-nya berubah atau tidak? Delta H-nya ikut berubah? Berubah. Nah, delta H-nya juga ikut berubah menjadi positif. Ya, seperti itu. Sekarang yang ketiga, hasilnya CaCO3. Ini mengalami perubahan reaksi atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, berarti tetap ya. Nah, Ca ditambah C ditambah setengah O2 tetap CaCO3. Berarti delta H-nya tetap atau berubah? Tetap, Bu. Ya, tetap bertanda negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung coret-coret saja, yang sama dicoret. Ya. Mana di sini yang sama, yang berlawanan arah tapi sama, jadi bisa dicoret. Ca, Ibu. Ca. Oke, Ca ya. Terus C. C, Bu. C. Oke, terus O2. kalau yang sama tapi sama-sama di produk, sama-sama di reaktan itu ditambahkan.
Kalau yang berlawanan itu dicoret, kalau yang sama itu ditambahkan. Ya. Ini setengah O2 sama setengah O2 berlawanan arah tidak? Berlawanan. Berlawanan. Bisa dicoret? Bisa. Bisa. Dicoret. Berarti hasilnya bagaimana? CaO CaO ditambah CO2 CO2 ditambah O2. ditambah CO2. Ya, ditambah CO2, betul. Terus menghasilkan CaCO3 CaCO3 ditambah O2. O2. Terus ini penyebelahannya gimana? Plus 635,5 ditambah 393,5 dikurang 1207,1 ya. Kali ini mah seperti biasa aja. Nah, ini berarti hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini, betul. CaO ditambah mana tadi kok O2-nya tidak di O2-nya dicoret atau tidak? Mana tadi? Oh ya. Mana O2? Oh ya, anak-anak, ini kan setengah O2 ditambah setengah O2. Ini juga dicoret ya. O2, mana ada nggak O2? Tapi ini mah sama sih. Ya. CaO ditambah CO2 menghasilkan, oh ya, ini kan berlawanan arah ya anak-anak. Ini setengah O2 dengan setengah, ini kan sebelah sini, di sebelah produk ya, setengah O2. Ini di sebelah apa? Reaktan, berarti dicoret. C-nya sama. O2-nya, mana O2-nya? Oh ya, ini kurang O2 ya, ditambah O2. Jadi, bentar. CaO ditambah bentar, setengah O2 itu CaO ditambah setengah O2 ya, dicoret setengah O2. Oh, nggak ada O2 ya. Ini kurang, harusnya ditambah O2. CaO, bentar ya, kok ini ada CaO ditambah CaO, betul, sebelah sini. CO2 betul ya, sebelah sini di sebelah reaktan. Setengah O2 di sebelah produk. Kalau setengah O2 ini di sebelum di reaktan, berarti dicoret. Setengah O2 ditambah, berarti hasilnya ini O2. Setengah O2 ditambah O2, 3 O2. Ya, ini harusnya ditambahkan O2 di sebelah produk ya, kurang O2-nya. Coba kita mulai kembali ya anak-anak di sini. CaO betul di sebelah reaktan. CaO betul tidak? Betul. CaO betul di sebelah reaktan? Betul. Nah, karena di sini kan kita mengikuti persamaan reaksi yang ini. Kemudian ini CaS ditambah setengah O2. Ini menjadi positif. Kemudian CO2. C ditambah O2.
Oke, ini berarti sama ya. Kemudian ini juga sama positif. Ca kemudian ditambah C ditambah setengah O2 menghasilkan CaCO3. Yang mana yang dicoret? Kita ulangi kembali. Yang mana yang Ca. dicoret? Yang pertama Ca. Oke, karena ada di sebelah produk. Berlawanan dengan Ca11 ini yang di sebelah reaktan. Jadi bisa dicoret. Kalau yang satu arah, misalnya dua-duanya di produk, berarti kita ditambah. Oke, sekarang CaO. Ada tidak? Tidak ada ya, berarti ditulis. CaO ditulis. Kemudian ditulis lagi di bawah karena tidak ada karena tidak dicoret. Kemudian sekarang CO2 tidak ada ya di sini ya. Yang berlawanan, yang sama. Berarti ditulis hasilnya juga tetap. Kemudian sekarang apa yang sama tapi berlawanan? C. Oke, C ini. Kemudian ini bagaimana untuk O2? Setengah O2. Ditambah O2. Tapi ini ada setengah O2 dan setengah O2. Boleh dicoret? Boleh. Nah, ini berarti ditambahkan O2. CaCO3 harusnya ditambah O2. Ya, pokoknya yang sama itu yang Coret. yang dicoret. Kalau yang itu mah ditambahkan, oke? Kalau yang ini mah sama saja. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ini Ibu harus langsung ke faktor-faktor yang paling menuju reaksi. Nah, sekarang perhatikan diagram tingkat energi ini. Coba, ada berapa jalur untuk mencapai ini ya hasilnya ini ada CO2 ditambah H2O. Ada berapa jalur untuk mencapai hasil akhir ini? Ada 3. 2. Yang mana? Yang mana? Yang delta H1 sama delta H1 tambah delta H2. Terus yang satunya lagi? delta Oke, betul. Jadi ada 2 jalur ya. Ada yang pertama itu menggunakan delta H1 ditambah delta H2. Ada yang langsung menggunakan delta H3. Ya. Betul sekali. Nah, ini keadaan awalnya C ditambah 2H2 ditambah O2, keadaan akhirnya CO2 ditambah 2H2O. Kemudian ada 2 jalur, yaitu jalur bertahap. Yang pertama, delta H1 ditambah delta H2, kemudian yang jalur langsung yaitu delta H3. Oke. Nah, ini ya, delta H1 ditambah delta H2 itu sama dengan delta H3. Jadi kalau misalkan delta H1 itu 100, delta H2-nya itu misalnya 50, maka delta H3-nya itu adalah 150. Nah, hasil akhirnya itu 150 misalnya nanti yang dicari. Boleh kalian menggunakan yang delta H1 tambah delta H2 atau bisa juga yang langsung ke delta H3. Ya. Jalurnya langsung ke sana. Sekarang kita penentuan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan. Kalau tadi berdasarkan hukum Hess, sekarang berdasarkan energi ikatan. Jadi, reaksi kimia antar molekul itu dapat dianggap berlangsung dalam 2 tahap, yaitu pemutusan ikatan pada reaksi dan pembentukan ikatan pada produk. Ya, jadi intinya nanti adalah energi ikatan reaksi itu dikurangi energi ikatan pada produk. Nah,
Energi ikatan reaksi yang putus dikurangi energi ikatan produk yang terbentuk. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, di sini energi yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia menjadi dalam suatu molekul menjadi atom-atomnya disebut energi ikatan atau energi disosiasi. Sedangkan untuk molekul kompleks, energi yang dibutuhkan untuk memecah molekul membentuk atom-atom bebas itu disebut dengan energi atomisasi. Untuk molekul kovalen yang terdiri dari dua atom seperti H2, O2, atau N2, itu energi atomisasinya sama dengan energi ikatan. Ya. Nah, di sini contoh diketahui energi ikatannya. Jadi nanti biasanya sudah diketahui ya energi ikatannya. Di sini CH 415 kJ per mol. Kemudian CC 607 kJ per mol. Kemudian CC ada 348 kJ per mol. Kemudian H dengan H 436 kJ per mol. Ditanya delta H reaksinya. Pada reaksi C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6. Nah, ini kan kalian ingat kembali ikatan kimia di kelas 10 ya. Ikatan struktur ikatannya seperti ini ya. CH, kemudian ini ikatan rangkap C dengan C, kemudian ini CH dengan H. Jadi C2H4. Kemudian ditambah, jadi oleh kalian diuraikan dulu seperti ini ikatan kimianya H dengan H. Ya, jadi diingat kembali ikatan kimianya. Kemudian ini CH6, C2H6. Ya, jadi dari reaksi kimia ini kalian harus buat rumus strukturnya seperti ini dulu. Nah, baru setelah ini kalian bisa menghitung energi pemutusan ikatan dikurangi energi pembentukan ikatan. Berarti di sini 4 dikali CH dikurangi ini 4 dikali CH karena ini ya 1, 2, 3, 4. CH-nya ada berapa? 4. Berarti dikali berapa? 4. Ditambah C dengan C. Ditambah C dengan C. Ya, di sini CH-nya kan ada 4, ada 1, 2, CH-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ikatan rangkapnya ada berapa? Ada 1. Kemudian H dengan H ada berapa? 1. Berarti nanti 1 dikali H, ikatan rangkap H dengan H. Kemudian ini C dengan C ada 1. Berarti nanti tinggal dikalikan saja dengan 1. Ya. Kalau ini H-nya ada 4. Berarti 4 dikali CH. Kali ini CH-nya ada berapa? Berapa? 6. 1. Ini kan 1. Kemudian 2. 3. Kemudian 4. 5. 6. Ya. Kemudian kalau C dengan C ada 1. Nah, dia harus dihitung. Jadi seperti 4 dikali CH ditambah 1 dikali C ikatan rangkap ditambah H dengan H. Ini energi pemutusan ikatan yang ada. Jadi delta H reaktan dikurangi delta H
produk. Nah, ini kita masukkan langsung energinya, delta H reaksinya. Berarti 607 ditambah 306 dikurangi 2 dikali 415 ditambah 348. Nah, ini hasilnya ya, min 135 kilojoule. Energi pemutusan ikatan dikurangi energi pembentukan ikatan. Oke, dilihat dulu, diamati dulu. Takutnya ada yang keliru. Bisa dipahami anak-anak untuk reaksi ini? Jadi setelah kalian melihat reaksi ini, kalian buat struktur ikatannya seperti ini. Kalau energi ikatannya biasanya nanti sudah dikasih datanya, diketahui. Bisa dipahami? Anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Bisa? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sok. Nah, ini nanti untuk latihan soalnya. Silakan untuk materi ini, ada yang mau ditanyakan? Kita ke awal dulu lagi, silakan. Kalian harus benar-benar memahaminya. Oke, dari awal dulu ya, kita ini kan lagi. Dari contoh soal yang pertama ini. Coba, ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Boleh, sok. Itu Ibu untuk yang contoh soal yang kedua, itu kan pakai materi kaidah oktet duplet, bukan Ibu? Yang mana? Oh, yang soal kedua, yang tadi yang barusan? Ya. Oh ya, itu berarti langsung kita hubung lagi dengan konsep termokimianya. Termokimia, ikatan kimianya. Betul. Nah, Ibu itu kan tadi ada yang kayak sama dengan itu kayak gimana Ibu? Ya lupa. Oh iya, oke. Yang C sama C itu sama dengan. Oh iya, tapi ya sebentar, ini yang pertama dulu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang pertama ini. Silakan. Yang contoh soal yang satu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Delta H2 sama dengan, ini kan hasil akhirnya tuh R ya. Balik lagi, ini kan hasil akhirnya itu R. Berarti R itu apa? Dari P ke R itu delta H2. Oke. Kemudian, berarti untuk mencapai delta H2 itu kita harus melewati jalan yang mana dulu? Jalan yang mana dulu? Silahkan, siapa ada yang mau bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Kan ini yang ditanyakan R, berarti yang untuk mencari R itu harus melewati jalan yang mana dulu? P Q P S. ke Q, ya P ke Q yaitu delta H 1. Kemudian Q ke S delta H 3. Kemudian S ke R delta H 4. Oke, bisa dipahami? Bisa. Tapi di sini yang ditanyakannya adalah apa? Delta H 4. Berarti tinggal kita masukkan saja ke rumus yang ini, ya. Delta H 4 tinggal dibalikan saja delta H 2 dikurangi delta H 1 ditambah delta H 3. Tinggal dimasukkan. Oke, bisa dipahami untuk yang ini contoh salah satu? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, sekarang tadi yang kedua, sekarang. Nah, yang kedua ini bisa dipahami? Yang sangat dicoret, yang sama berlawanan itu dicoret, yang searah, misalnya sama dua-duanya produk berarti Ditambah. Oke. Kemudian yang ini tadi ya, berarti ini mah yang tadi yang 2 jalur itu ya. Boleh kalian menggunakan langsung delta H3, boleh juga delta H1 ditambahkan delta H2. Oke.
Nah, kalau ini mah energi ikatan. Tadi maksud Firman ya tadi? Firman bukan? Yang nanya? Bukan. Siapa? Sofan. Tovan. Tadi menanyakannya apa? Kaidah oktet dan duplet. Ya ibu kan tadi nah itu tuh yang C sama C itu sama dengan itu tuh ya gimana gitu ibu cara Yang mana? Oh yang yang ini. yang C2H4 Maksudnya gimana? C2H4. Terus jadi hayong seperti kia gitu. mohon ibu kan itu ada C sama dengan C. Nah itu cara mencarinya bagaimana ya? Yang ini yang C dengan C. Ya C sama dengan C. Ini bukan sama dengan atau ikatan double rangkap 2. Ikatan rangkap. Nah, yang ini bukan. Yang mana Iya, gimana? iya. Kenapa dari C2H4 bisa ikatannya seperti ini gitu? Iya gitu. Oh, itu kan balik lagi ke materi ikatan kimia kita yang kelas 10 dicari dulu nomor atom C, kemudian nomor atom H, kemudian dikonfigurasi elektron. Ya. Tahu kan dikonfigurasi elektron yang kulit KLMN terus yang itu masih ingat? Masih ingat nggak Sofian? Siapa Sofian? Iya Ikatan masih. kimia. Terus nanti dijodohkan, diikatkan C dengan C. C berapa nomor atomnya coba? C berapa nomor atomnya? 6 buat. Hah? C itu C 6 berapa? 6. 6 ya, berarti MA pakai pensil ya. C itu 6. C itu 6. Berarti ininya 2. Ini nambah susah. 2 sama 6. ya konfigurasi elektronnya bagaimana? Berarti 2 sama 4. 4. C itu kan 6, berarti 2 sama 4. Berarti ada berapa tangan untuk C? Ada berapa tangan? Bisa berikatan dengan 4 bisa berikatan dengan 4 unsur yang lain ya. Ini kan dapat terlihat di sini pengajaran anotnya. Nah, berarti kan di sini tuh. Nah, 2 dan 4. Kemudian H berapa? H itu berapa nomor atomnya? H berapa nomor atomnya? 1. Nah, berarti di sini kan C itu berikatan dengan ini kan jadi 4 itu C dengan H berikatan 1. Ini berarti ada 4. 1, 2 dengan C lagi 2 tangannya. Berarti C itu bisa berikatan dengan 4 unsur yang lain, 4 atom yang lain. Nah, di sini konfigurasi elektronnya 4 kan di kulit terakhir itu 4. Ini juga sama 2 dan 4. C yang satunya lagi juga berarti bisa berikatan dengan 4 tangan gitu. Contohnya misalkan ya CO2, misalnya balik lagi ke ikatan kimia, misalkan di sini. Ini kan C2H4. Berarti C-nya ada berapa? Ada 2. H-nya ada berapa? Ada 4. Kita konfigurasikan dulu C-nya. C itu kan 6. Berarti C konfigurasinya 2 dan 4. Kulit K-nya 2, L-nya 4. Kemudian kalau H berapa? 1. Berarti di sini 1. Lalu tulis di sini C yang menjadi atom pusatnya C. C-nya ada berapa? Ada 2. Karena di sini kan C2. Oke. H-nya ada berapa?
4. Nah, berarti di sini H-nya. Terus masukin deh ini kulit terakhirnya. C-nya ada berapa? C-nya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. H ada berapa? 1. 1, 2, 1, maaf. 1, 1, terus diikatkan deh. Ya, ini kan jadi berikatan. 1, 2, 3, 4. Maaf, maaf ini caranya dua-duanya di sini ya. Titiknya ya, maaf. Jadi ini ikatannya 2 seperti ini. C yang satu lagi bukan di sini tapi di sini. Hapus dulu. Ya seperti itulah. Jadi C-nya itu di sini ya. Yang dua atomnya lagi di sini. Jadi berikatan C-nya itu ikatan rangkap. Oke, nah seperti itu. Bisa jadi seperti ini. Bisa dipahami teman-teman? Ya Ibu, sudah. Ya, jadi dari konfigurasi elektron. Oke. Nah, itu anak-anak seputar perubahan penentuan entalpi reaksi berdasarkan hukum gas dan energi ikatan. Kalau kesininya mah tinggal dimasuk-masukkan aja ya. Ini CH-nya ada 4, berarti 4 dikali energi ikatan CH. 4 dikali 415. Kemudian ikatan lengkapnya ada 1, berarti 1 dikali 607 kilojoule per mol. Di sini sudah diketahui data energi ikatannya masing-masing. Tinggal dimasuk-masuk saja ke rumus berikut ini, oke? Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita langsung ke materi berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita ke PowerPoint berikutnya ya. Oke, proses dulu. Ini ya. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada konsepnya ya. Jadi nanti faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada suhu, dan ada katalis. Nah, kemudian juga ada teori tumbukannya. Ada teori tumbukan efektif dan ada teori tumbukan tidak efektif. Apa itu laju reaksi? Jadi suatu reaksi kimia itu akan bereaksi untuk membentuk hasil reaksi atau produk. Nah, apabila perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi itu dibandingkan dengan banyaknya waktu dibutuhkan, maka itulah yang dimaksud dengan, jadi laju reaksi itu kecepatan dalam bereaksi, ya. Cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia mengalami yang namanya perubahan reaksi dari reaktan menjadi sebuah produk. Nah, perubahan
konsentrasi reaksi atau reaksi dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi itu dapat dinyatakan dengan konsentrasi, kemudian, nah coba kalian lihat di gambar berikut, konsentrasi itu merupakan banyaknya partikel yang terdapat dalam persatuan volume. Semakin tinggi konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan terjadi. Semakin tinggi konsentrasi akan semakin banyak partikelnya. Kalau semakin banyak partikel, itu akan memungkinkan terjadinya tumpukan antar partikel, sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Intinya, kalau semakin tinggi konsentrasi, maka partikel juga akan semakin banyak. Kalau partikel semakin banyak, akan semakin besar kemungkinan terjadinya yang namanya tumpukan. Nah, kalau terjadinya tumpukan ini semakin intens atau semakin sering, maka laju reaksi juga akan semakin tinggi. Proses reaksi akan semakin cepat. Nah, inilah maksud dari konsentrasi sangat mempengaruhi yang namanya kecepatan dalam laju reaksi. Kemudian, nah ini gambar A itu menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan B. Nah, pada gambar B menghasilkan tumbukan yang lebih banyak dibandingkan dengan gambar yang A. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat di sini, laju reaksi pada bagian B itu lebih tinggi dibandingkan laju reaksi pada bagian A. Karena konsentrasinya tinggi sehingga partikel-partikelnya juga semakin banyak. Kemudian yang kedua, ini luas permukaan. Coba kalian lihat, di sini ada gambar perbedaan gula merah yang masih padat dengan yang sudah dipotong-potong, yang sudah ditumbuk halus. Kira-kira kalau kalian melarutkan gula tersebut, yang mana yang akan lebih cepat larut? Yang sudah ditumbuk. Nah, seperti itu ya, karena jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. Dengan menggunakan teori tumbukan dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan, sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada suhu. Nah, kalau kalian melarutkan gula atau melarutkan kopi misalnya ke dalam air yang dingin dan air yang hangat, lebih cepat yang mana? Air yang panas misalnya, lebih cepat larut yang mana? Yang panas. Nah, berarti suhu atau temperatur itu juga memperbesar energi potensial suatu zat. Zat-zat yang energi potensialnya kecil jika bertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan efektif. Nah, dengan menaikkan suhu, hal ini akan memperbesar yang namanya energi potensial, sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan reaksi. Nah, berarti suhu juga sangat mempengaruhi ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah katalis. Katalis itu suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi, namun dirinya sendiri itu tidak mengalami perubahan. Nah, suatu katalis itu dapat terlibat dalam proses reaksi, tetapi dirinya tidak mengalami perubahan, hanya mempengaruhi saja gitu ya. Jadi mempengaruhi, tetapi dirinya tidak mengalami perubahan. Katalis dapat mempercepat laju reaksi, itu disebut dengan istilah katalisator. Sedangkan yang dapat memperlambat laju reaksi itu disebut inhibitor atau katalis negatif. Nah, katalis ada yang bersifat homogen dan ada yang bersifat heterogen. Ini contohnya ya. Pada reaksi pembentukan gas SO3 digunakan gas NO dan NO2 katalisnya, berarti ini disebut gas katalisnya homogen karena wujudnya sama, yaitu sama-sama gas. Oke, nah ini contoh penggunaan katalis pada suatu reaksi.
sebentar ya, dengan rendahnya energi aktivasi pada reaksi, ini dapat terlihat ada yang menggunakan energi pengaktifan tanpa katalis dan energi pengaktifan dengan katalis. Dengan rendahnya energi aktivasi pada reaksi yang menggunakan katalis dibanding reaksi yang tanpa katalis, maka reaksi tersebut akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah teori tumbukan. Teori tumbukan ini menyatakan bahwa tumbukan antar partikel berhasil menghasilkan reaksi yang disebut dengan tumbukan efektif. Nah, ini dibaca-baca aja dulu ya anak-anak, nanti kita dibahas kembali karena waktunya sudah habis untuk reaksi ini, tapi nanti Ibu bagikan PPT-nya, silahkan dibaca dulu, kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan via grup, ya, ke Ibu juga boleh, oke? Untuk teori tumbukan ini. Ya. Yang tadi saja dulu dipahami, yang faktor-faktor mempengaruhi reaksi itu ada konsentrasi, ada suhu, ada luas permukaan, ada katalis. Oke, untuk teori tumbukan nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau ada yang masih belum bisa, kalau ada yang masih bingung, nanti boleh ditanyakan lagi via grup ke Pak Yanto atau ke Ibu di jadwal konsultasi. Ya. Alhamdulillah, nanti ada latihan soalnya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa PJ absensi direkap untuk absennya masing-masing ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.